70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-261 ini, didukung oleh para pemain, Ivonero sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupu, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni, Arya Kamandanu dan Banyak Kabuk sedang dalam perjalanan menuju Bukit Penampihan. Karena luka-lukanya, Banyak Kabuk nampaknya seperti semakin kekurangan tenaga. Hal itu membuat perjalanan menjadi agak terhambat. Beberapa kali mereka terpaksa istirahat. Malam itu mereka merencanakan menginap di Candi Kidal. Sakawuni membaringkan tubuh ayahnya di ruangan candi, sementara Arya Kamandanu menunggu di depan pintu. Banyak Kabuk kelihatan sangat lelah. Beberapa kali Sakawuni menyeka keringat dingin yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ayah tidak usah memikirkan ibu. Biar nanti saya yang akan menghadapi ibu. Lebih baik ayah istirahat malam ini, supaya besok pagi bisa meneruskan perjalanan. Aku bahagia sekali, Nduk. Aku merasa bangga. Ternyata aku mempunyai seorang anak gadis yang sangat menaruh perhatian pada orang tuanya. Ayahku hanya satu. Aku tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk berbakti padamu, ayah. Sakawuni, kau seperti ibumu. Ibumu adalah seorang wanita yang penuh pengertian. Ibumu menyimpan nilai-nilai luhur dalam diri pribadinya. Jarang kita bisa menjumpai wanita seperti itu. Ibu masih tetap cantik, ayah. Ibu masih kelihatan jelita. Iya, aku percaya, Nduk. Ibumu akan cantik selama-lamanya. Wanita seperti ibumu akan mempunyai kecantikan yang tidak pernah pudar. Kecantikan murni yang tumbuh dari dalam hati sanubari seorang wanita berbudi luhur. Tapi aku tidak yakin apakah ibumu akan menerimaku seperti dulu. Sudah saya katakan, biarlah saya yang akan menghadapi ibu. Ayah tidak perlu mencemaskan soal ibu. Saya yakin ibu akan luluh hatinya dan akhirnya mau menerima ayah. Iya. Mudah-mudahan saja begitu, Nduk. Di mana Arya Kamandanu? Dia berjaga-jaga di pintu ruangan candi, ayah. Iya. Dia seorang laki-laki yang baik. Nampaknya dia menaruh perhatian yang besar terhadap kita. Dia sahabatku yang terbaik, ayah. Kami bersahabat sudah sejak lama. Malam terus mengalir perlahan-lahan. Candi Kidal tenggelam dalam kabut kesunyian. Akhirnya Sakawuni terlelap di samping ayahnya yang sudah lebih dulu tidur pulas. Sementara Arya Kamandanu menunggu sambil terkantuk-kantuk di depan pintu ruangan candi. Sakawuni terbangun dan merasakan tubuhnya kedinginan.
ternyata banyak kapuk sudah lebih dulu terbangun. Bekas panglima perang kerajaan Singasari itu duduk bersila dengan hikmatnya. Kau sudah bangun, Dok. Oh, Ayah rupanya sudah lebih dulu bangun. Seharusnya saya merasa malu. Kau tidak perlu malu pada ayahmu sendiri. Lagi pula, aku tidak bisa tidur nyenyak. Oh, apakah ayah masih merasa sakit di bagian rusuk kiri? Iya. Kadangkala aku menjadi susah untuk bernafas. Seperti ada besi panas mengganjal di bagian rusuk kiri. Pukulan Aji Tapak Bisa memang benar-benar jahat. Ayah pasti akan segera sembuh setelah mendapat pengobatan dari ibu. Ibu mempunyai bunga tunjung biru yang sangat berkhasiat untuk memunahkan racun. Ya, mudah-mudahan saja ayahmu segera sembuh, Wuni. Sekarang sebaiknya kita meneruskan perjalanan. Apakah tubuh ayah sudah lebih kuat sekarang? Sakawuni, aku merasa agak segar setelah tidur terlelap di dalam ruangan candi. Aku kira ayahmu akan kuat, Dok. Asal kalian tidak berjalan terlalu cepat. Kalau begitu, saya akan memberitahu Kamandanu. Kita akan berangkat sekarang, Ayah. Sakawuni menemukan Arya Kamandanu yang sedang memberi minum pada kuda-kudanya. Kemudian mereka memapah banyak kapuk naik ke atas punggung kuda. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berangkat meninggalkan Candi Kidal. Candi Kidal semakin jauh tertinggal di belakang mereka. Sekarang mereka sudah mulai menapak di daerah yang berbukit-bukit. Mereka hanya membutuhkan istirahat 2 kali sebelum akhirnya mencapai kaki bukit Panampihan. Nah, lihat Ayah. Di puncak bukit itulah ibu tinggal selama ini. Puncak Bukit Panampihan. Oh iya. Sakawuni. Iya, Ayah. Bersama siapakah ibumu tinggal di sana? Ibu tinggal bersama 14 orang muridnya, Ayah. Semuanya terdiri dari para wanita. Ibu adalah seorang tabib. Di samping itu, dia adalah seorang guru yang mengajar tentang ilmu pengobatan. Iya. Ibumu memang seorang wanita yang hebat, Buni. Sayang sekali, aku telah menyia-nyiakannya selama ini. Lihat Kamandanu. Bukankah mereka adalah Tunjung Putih dan Tunjung Kuning? Lihat, mereka berlari-lari menuju kemari. Benarkah kau Sakawuni? Benar, Tunjung Kuning. Aku Sakawuni. Aku ingin menemui ibuku. Apakah beliau ada sekarang ini? Iya. Ibumu selalu murung setelah kau meninggalkan Bukit Panampihan beberapa waktu yang lalu, Sakawuni. Tentu beliau gembira sekali melihat kehadiranmu. Marilah, ayolah kami antarkan naik ke atas puncak bukit. Aku membawa ayahku Tunjung Putih. Beliau sedang terluka parah. Kukira kita tidak bisa naik ke puncak bukit sekarang. Sebaiknya kita mencari tempat istirahat. Kalau begitu, biarlah ayahmu istirahat di dalam pondok kami. Kurang lebih 100 langkah dari tempat ini, ada sebuah pondok kecil yang biasa kami pergunakan untuk berteduh. Marilah, kita bawa ayahmu ke sana. Mari, Ayah. Kita terpaksa tidak bisa meneruskan perjalanan dengan kuda. Kita harus meneruskan perjalanan dengan jalan kaki.
Sakawuni dan Arya Kamandanu membantu banyak kapuk turun dari punggung kudanya. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Arya Kamandanu memapah banyak kapuk, menyusuri jalanan setapak yang semakin lama semakin menanjak. Anak itu sekarang? Dia masih di bawah Tuanku Dewi, di kaki bukit Panampihan. Tolong, mengapa tidak kalian ajak naik ke atas puncak bukit? Mengapa kalian biarkan anakku di bawah? Ampun Tuanku Dewi, Sakawuni datang bertiga. Yang seorang sudah kami kenal dengan baik. Dia Arya Kamandanu. Lalu siapa yang seorang lagi? Yang seorang lagi sudah cukup tua umurnya Tuanku Dewi. Kami belum menanyakan siapa namanya. Dia terluka parah. Sakawuni dan Arya Kamandanu terpaksa menunggu di kaki bukit. Seorang laki-laki yang sudah cukup tua umurnya. Siapa lagi yang dibawa Sakawuni sekarang ini? Tunjung Kuning dan kau Tunjung Putih? Iya, Tuanku Dewi. Kalian berdua tunggu saja di sini. Biar aku yang akan melihat mereka. Baik, Tuanku Dewi. Arya Kamandanu menyalakan pelita minyak jarak, kemudian menggantungkannya pada dinding ruangan. Sakawuni duduk di atas balai kayu, di samping ayahnya yang duduk setengah berbaring, bersandar pada dinding. Sudah beberapa saat lamanya mereka menunggu Tunjung Kuning dan Tunjung Putih yang menjemput Dewi Tunjung Biru. Sakawuni, ibumu tidak akan mau datang kemari. Percayalah. Kalau ibu tidak mau datang, dia bukan ibuku. Kami mempunyai persoalan yang sulit diselesaikan. Itulah soalnya. Ayahanda banyak kapuk. Saya kira tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin persoalan itu sangat sulit dipecahkan. Terlalu memakan perasaan dan pikiran. Tapi saya kira masih bisa diselesaikan dengan baik. Aku yakin ibu akan mau mengampunimu, ayah. Ibu akan mau memaafkan ayah. Tapi dosa-dosaku terlalu besar, loh. Setiap manusia mempunyai dosa. Bukankah demikian, ayah? Kakek Sugata Brahma pernah mengajarkan bahwa kita tidak boleh berkecil hati. Siapapun orangnya pasti mempunyai kesalahan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting kita mempunyai keinginan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan kita, ayah. Iya. Kakekmu benar, loh. Mudah-mudahan saja ibumu bisa melupakan kesalahanku di masa lalu dan akhirnya mengampuninya. Itulah yang kuharapkan sekarang ini. Tak ada lagi keinginanku yang lain kecuali menerima pengampunan dari ibumu. Lihat, Buni. Lihat. Siapa yang datang itu? Ibu. Ibu datang, ayah. Lihat, ibu datang. Ibu berlari-lari menuju kemari. Memang benar, seorang wanita muncul dari tikungan bukit. Pakaiannya berkibar tertiup angin malam. Wanita itu terus berlari-lari kecil menuruni bukit, menuju ke arah pondok di mana Sakawuni berada. Tak lama kemudian,
Wanita itu pun sudah berdiri di depan pintu pondok. Dada wanita itu sampai turun naik karena nafasnya yang terengah-engah. Ibu, Wuni. Akhirnya kau datang lagi, Ndok. Ibumu sudah kangen sekali padamu. Mengapa kalian tidak langsung naik ke atas puncak bukit? Ibu, aku datang kemari untuk meminta belas kasihanmu, Ibu. Iya. Tunjung Kuning dan Tunjung Putih mengatakan bahwa kau datang membawa seorang laki-laki yang terluka parah. Iya, benar. Saya harap Ibu sudi menolongnya. Dia juga terkena racun Aji Tapak Wisa. Kuharap Ibu mau mengobatinya. Mana orangnya, Wuni? Coba, aku mau lihat sampai seberapa parah luka-lukanya. Iya, marilah. Mari masuk ke dalam pondok, Bu. Dia terbaring di dalam. Ayo, Bu, masuklah. Dewi Tunjung Biru alias Ayu Pupuh segera melangkahkan kakinya ke dalam pondok. Samar-samar dia melihat seorang laki-laki setengah tua terbaring. Cahaya pelita minyak jarak menerangi ruangan pondok. Banyak Kapuk mengangkat wajahnya perlahan-lahan begitu mendengar ada seseorang mendekatinya. Mendadak wajah Ayu Pupuh berubah. Dia seperti terkejut. Tubuhnya jengkirat seperti tersengat kala jengking. Wajahnya mendadak menjadi pucat pasi. Kemudian dia memalingkan mukanya, membuang pandangan sejauh-jauhnya. Ada apa denganmu, Bu? Wuni, laki-laki itukah yang kau bawa dengan susah payah kemari? Iya, Bu. Bukankah Ibu sudah mengenalnya dengan cukup baik? Bu, bukankah Ibu sudah dapat mengenalinya kembali siapa dia? Tidak, Wuni. Ibu tidak pernah kenal dengan laki-laki itu. Ibu tidak pernah tahu siapa dia. Ibu baru pertama kali ini melihatnya. Sakawuni terkejut. Dia sama sekali tidak menduga ibunya akan bersikap seperti itu. Banyak Kapuk menundukkan wajahnya ke arah balai kayu, di mana dia terbaring. Laki-laki setengah tua itu nampak sangat sedih. Ayu Pupuh sama sekali tidak mau lagi memandang wajahnya. Pandangannya dibuang jauh keluar, ke arah pohon-pohon gersang yang tumbuh secara liar di luar pondok. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni dapat membujuk ibunya sehingga ia mau bersatu kembali dengan Banyak Kapuk, ayahnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Kenangan Masa Lalu Channel.
Dalam seri ke-262 ini didukung oleh para pemain Ivana Rose sebagai Sakawuni, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupu, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Ayu Pupuk terkejut sekali melihat wajah laki-laki yang terbaring di atas balai kayu di depannya. Tubuhnya sampai jengkirat seperti tersengat kalajengking. Wanita itu buru-buru memalingkan mukanya sejauh-jauhnya. Sakawuni merasa tidak enak melihat sikap ibunya seperti itu. Ibu, ada apa denganmu? Laki-laki itukah yang susah payah kau bawa kemari untuk menemui aku, Wuni? Iya, Bu. Dia adalah ayahku sendiri. Bukankah ibu masih mengenalinya dengan baik? Tidak. Dia bukan ayahmu, Wuni. Oh. Dan aku sama sekali tidak kenal dengan orang itu. Ibu, jangan begitu, Bu. Kasihan ayah. Dia sudah susah payah datang kemari. Dia susah payah berjalan dalam keadaan terluka parah. Mengapa kau katakan semua itu, Wuni? Aku tidak mau tahu apa yang sedang dialaminya. Aku tidak kenal dengan orang itu. Bu, kuharap ibu mau bersikap lebih lunak. Lupakanlah masa lalu, Bu. Sekarang kumohon, tolonglah ayahku. Sudah kukatakan dia bukan ayahmu, Wuni. Dia ayahku, Bu. Dia benar-benar ayahku. Selama ini aku susah payah mencari orang tuaku. Dan aku merasa bahagia sekali. Karena aku sudah dapat menemukan laki-laki kepada siapa aku menyebutnya ayah. Kasihanilah dia, Bu. Tolonglah dia. Sembuhkanlah dia. Tidak. Tidak, Wuni. Lebih baik kau bawa dia pergi dari sini. Aku tidak akan menolongnya. Ibu, jangan pergi, Bu. Ibu, jangan pergi, Bu. Ibu. Ibu, sampai hati kok bersikap seperti itu, Bu. Tega benar hatimu. Mengapa kau tidak kasihan pada ayah, Bu? Sudahlah, Nduk. Sudahlah, Wuni. Ayah sudah berkata padamu bahwa ibumu tidak mungkin bisa melupakan masa lalunya. Masa lalu ibumu terlalu pahit untuk dilupakan begitu saja. Semua ini memang kesalahan ayahmu, Nduk. Dosa-dosa ayahmu pada ibumu terlalu besar. Karena itu sudah sepantasnya dia bersikap seperti itu. Sudahlah, lupakan saja. Lebih baik kita segera meninggalkan tempat ini. Tidak, ayah, tidak. Saya tidak rela ibu bersikap seperti itu terhadap ayah. Ibu, tunggu, Bu. Jangan pergi, Bu. Wuni, Sakawuni, jangan, Nduk. Jangan. Ibu. Biarkan saja ibumu, Wuni. Biarkan. Sambil terus memanggil-manggil ibunya, Sakawuni melompat ke dalam kegelapan malam. Gadis itu terus berlari bagaikan orang kesetanan. Ibu,
teriakannya nyaring terdengar sampai ke lembah-lembah perbukitan di sekitarnya. Kau masih juga memaksa ibumu. Mengapa kau belum juga mengerti? Sudah berapa kali kukatakan, ibumu tidak bakalan memaafkan ayahmu ini. Dosa-dosa ayahmu terlalu besar. Sakawuni tidak bersalah, Ayahanda Banyakapuk. Dia sangat mencintai ibunya. Dan dia juga sangat mencintai ayah Banyakapuk. Ya. Bagaimanapun juga, dia masih gadis remaja. Dia belum bisa sepenuhnya memahami apa yang telah kami alami selama ini. Hatinya masih terlalu polos. Dia terlalu lugu untuk bisa memahami keruwetan di dalam hidup ini. Sudahlah. Lebih baik Ayahanda Banyakapuk istirahat. Bagaimana hatiku bisa tenang, Kamandanu? Anakku dan ibunya sedang berkejaran di dalam gelap. Aku tahu Sakawuni berwatak keras. Demikian pula aku tahu Ayu Pupuh sukar dilunakkan hatinya. Mereka sama-sama keras. Jangan-jangan mereka bertengkar. Jangan-jangan mereka tidak bisa saling mengendalikan dirinya. Mereka akan segera baik kembali, Ayahanda Banyakapuk. Sudahlah. Jangan dipikirkan terlalu mendalam. Tidak, Kamandanu. Tolonglah aku. Susulah mereka. Biarkan aku menunggu di sini. Aku mengkhawatirkan keadaan mereka, Kamandanu. Cepat. Susulah mereka sekarang juga. Aku yakin mereka tidak akan ada yang mau mengalah. Lalu, bagaimana dengan Ayahanda Banyakapuk? Sudahlah, jangan pikirkan aku. Biarkan aku menunggu di sini. Cepat, Kamandanu. Susulah mereka. Baik, Ayahanda Banyakapuk. Saya akan menyusul mereka. Saya akan segera kembali. Oh iya. Mengapa kau menyusul aku, Sakawuni? Bu, jangan bersikap seperti itu. Kasihanilah ayah. Kembalilah, Bu. Tolonglah ayah. Tolonglah sembuhkan luka-lukanya. Sejak kapan kau mempunyai ayah, Wuni? Sudahlah, Bu. Lupakanlah masa lalu. Ayah sudah menyesali dosa-dosanya. Mengapa ibu masih juga berkeras hati untuk tidak memaafkannya? Sudahlah, Bu. Wuni, dengar. Kau adalah anakku, Wuni. Putriku satu-satunya. Aku sangat menyayangimu, Nduk. Tapi Ibu harap kau jangan terlalu mencampuri urusan kami. Urusan orang-orang tua. Lebih baik kau kembali saja. Atau marilah, Wuni, ikut ibu ke puncak Bukit Panampihan.
Dan tinggalkan laki-laki setengah tua yang kau bawa-bawa itu. Dia sama sekali bukan ayahmu. Maaf, Bu. Maaf. Saya mau bertanya pada Ibu. Mungkinkah seorang manusia lahir ke bumi ini tanpa seorang ayah? Dengar, Wuni. Dengar. Laki-laki itu memang telah menyebabkan kau lahir ke muka bumi ini. Perbuatannya yang tidak bertanggung jawab itulah yang menyebabkan kau menjadi hadir di muka bumi. Tapi sekali lagi, Wuni, dia bukan ayahmu. Mengapa begitu, Bu? Karena dia tidak pernah mengawini ibumu. Dapatkah dia disebut seorang ayah jika dia tidak pernah mengawini seorang wanita? Kepada siapa dia telah menanamkan benihnya? Sudahlah, Wuni. Ini adalah persoalan pribadi kami. Persoalan orang-orang tua. Kau tidak perlu ikut campur. Usiamu masih terlalu muda untuk mencampuri urusan-urusan seperti ini. Hatimu masih terlalu polos, Wuni, untuk ikut berkubang dalam lumpur dosa. Saya tidak pernah memikirkan terlalu jauh, Bu. Saya tidak peduli apakah ayah pernah mengawini ibu atau belum. Saya tidak peduli semuanya. Saya hanya tahu bahwa Banyak Kapuk adalah ayahku dan Ayu Pupuh adalah ibuku. Saya tidak ingin kehilangan dua-duanya, Bu. Mengapa kau masih juga keras kepala? Mengapa hati ibu juga masih membeku? Mengapa hati ibu masih dingin dan membeku? Seharusnya ibu tahu, tak ada seorang pun manusia hidup tanpa kesalahan. Seharusnya ibu memaafkan ayah. Kau tidak bisa membujuk ibumu, Wuni. Dan juga kau tidak akan bisa memaksa ibumu dengan cara apapun juga. Bu, apakah ibu tidak ingat lagi apa yang pernah ibu katakan dulu? Ibu pernah menasihati aku ketika aku akan meninggalkan puncak Bukit Panapihan. Ibu pernah mengatakan bahwa aku tidak boleh membalas dendam pada ayah. Ibu juga pernah menasihatkan agar kita jangan menaruh dendam. Kita harus penuh maaf. Kita harus bersikap terbuka dan penuh pengampunan. Lupakah ibu pada apa yang sudah ibu katakan padaku? Mengapa sekarang ibu justru bersikap sebaliknya? Sudahlah. Sudah, Wuni. Aku tidak mau lagi bicara soal itu. Ibu, jangan tinggalkan aku, Bu. Kasihanilah ayah, Bu. Sakawuni, kalau untuk dirimu, anakku, kau bisa datang sesuka hatimu ke puncak Bukit Panapihan. Tapi jangan lagi memaksa aku untuk menerima kehadiran laki-laki yang bernama Banyak Kapuk. Bu, tunggu, Bu. Tunggu. Ibu. Ibu. Ibu, jangan pergi, Bu. Jangan tinggalkan kami. Sudahlah, Wuni. Mengapa kau masih mengikuti aku? Aku hanya bisa memohon, Bu. Aku mohon ibu mau menolong ayah. Ayah sangat menderita, Bu. Ayah terluka berat. Tolonglah ayah, Bu. Kau benar-benar anak keras kepala. Sudah kukatakan, Wuni, bahwa Banyak Kapuk itu bukan ayahmu. Sudahlah. Kau jangan membuat ibumu kesal. Ibu, sampai hati benar ibu berbuat seperti itu. Sakawuni, kalau kau tidak juga segera pergi dari sini, kalau kau masih juga mengikuti aku akan berlaku kasar padamu. Terserah apa yang akan ibu lakukan. Tapi aku akan tetap memohon pada ibu. Aku hanya bisa memohon. Jangan begitu, Nduk. Jangan kau paksa ibu untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin kulakukan. Ibu yang berkata tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ibu sudah memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki yang bernama Banyak Kapuk. Cukup rasanya ibu menderita. Tidak ada seorang pun yang bisa membujuk atau melumerkan hati ibu ini. Bu, ibu terlalu kejam. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa ibu terlalu kejam. Ibu tidak mempunyai hati. Ibu hanya mementingkan diri sendiri. Cukup, Uni. Persoalan ini tidak perlu kita panjang lebarkan lagi. Kalau kau menyayangi ibu, lupakanlah orang yang bernama Banyak Kapuk.
Sekarang pergilah. Jangan mengikuti aku lagi. Tidak. Saya akan terus mengikuti ibu. Kalau kau masih terus membandel, ibu akan menggunakan cara yang kasar, Wuni. Aku tidak peduli, ibu. Aku tidak peduli ibu akan berbuat apa terhadap diriku. Tapi yang jelas, aku akan mengikuti ibu. Kemana ibu pergi, aku akan terus mengikuti ibu dan memohon kepada ibu. Kau memang gadis yang keras kepala. Kau benar-benar kejam. Sekarang kau memukuli anakmu sendiri. Kau benar-benar berarti kejam. Tutup mulutmu, anak bunda. Jangan bicara lagi. Dan jangan mengikuti aku lagi. Ayo cepat pergi. Pergilah dan temuilah laki-laki yang bernama Banyak Kapuk yang kau anggap sebagai ayahmu. Tapi setelah itu, Wuni, jangan coba-coba menemui aku lagi. Bu, ibu, tunggu, Bu, tunggu. Sakawuni. Kaukah itu Sakawuni? Ibu, sampai hati kau melakukannya, Bu. Ibu. Apa yang telah terjadi, Wuni? Di mana ibumu? Dia pergi. Kemana? Dia pergi. Sudahlah, Wuni. Lebih baik kita kembali ke pondok. Kasihan ayahmu. Ayo, kita kembali sekarang. Ibu, aku tidak akan kembali tanpa ibu. Aku harus bisa melupakan hati ibu. Sudahlah. Ibumu sedang teringat masa lalunya, Wuni. Ibumu sedang sakit hati. Lebih baik kita tunggu beberapa waktu lamanya. Barangkali besok ibumu sudah akan merubah sikapnya. Kamadano, benarkah ayu pupu ibuku? Benarkah Dewi Tunjung Biru ibuku? Wuni, sudahlah. Jangan kacaukan pikiranmu sendiri. Marilah kita kembali. Kasihan ayahmu. Tidak, Kamadano, tidak. Dia pasti bukan ibuku. Dia pasti wanita lain yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Ayu pupu bukan ibuku. Ayu pupu berhati kejam. Sakabuni tidak mempunyai ibu yang berhati kejam seperti serigala. Kau kejam, Ayu pupu. Kau kejam. Hatimu seperti sepongkah batu. Dewi Tunjung Biru bukan ibuku. Wuni? Ayu pupu bukan ibuku. Wuni! Sakawuni! Sakawuni! Arya Kamandanu terkejut. Sakawuni tiba-tiba berdiri dan berlari sekencang-kencangnya. Gadis itu seperti sedang kalap. Dia terus berlari-lari sambil berteriak-teriak marah. Arya Kamandanu tidak bisa berbuat lain kecuali menyusul Sakawuni. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni akan bisa membujuk hati ibunya? Apakah akhirnya Ayu Pupuh akan mau mengobati luka-luka Banyak Kapuk? Dan apakah dua insan berlainan jenis yang pernah memadu cinta itu akhirnya akan kembali bersatu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel.